Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Beberapa hari lagi kita akan menyaksikan grand final dari America's Got Talent 2023, di mana Putri Aryani, salah satu finalis dari Indonesia, berhasil masuk ke dalam tahapan ini. Perjuangan yang luar biasa dari seorang putri, gadis berusia 17 tahun asal Indonesia yang punya mimpi besar. Putri itu bukanlah nama baru di belantika musik Indonesia. Pada saat dia masih usia 9 atau 10 tahun ya, dia juga pernah memenangkan Indonesia's Got Talent. Nah, ini artinya adalah bahwa perjuangan Putri itu tidaklah secepat itu. Paling tidak belasan tahun dia sudah mengikuti berbagai kompetisi, terus juga latihan musik, bahkan juga sekolah SMA dia di Yogyakarta merupakan sekolah yang khusus untuk musik. Perjuangan dari keluarga Putri pun juga nggak main-main. Ibundanya pun rela pindah dari Riau menuju ke Yogyakarta, bahkan juga meninggalkan pekerjaannya agar full time bisa mengurus Putri Aryani yang memiliki kebutuhan khusus dengan permasalahan di penglihatannya. Tetapi walaupun dia punya dalam tanda kutip adalah dinilai sebagian orang sebagai kekurangan, tetapi dia juga memiliki banyak sekali kelebihan, mulai bermain musik, kemudian juga menciptakan lagu, dan juga banyak hal lainnya. Tetapi yang namanya pro kontra akan selalu ada, teman-teman. Ini ada sebuah website, namanya adalah Reddit ya. Reddit itu kalau di Amerika, kalau di Indonesia itu mirip kayak Kaskus zaman dulu. Jadi Reddit ini kalau aku lihat dari pengertiannya sendiri, ya memang ini adalah a network of communities where people can dive into their interest. Jadi ya samalah social website untuk berdiskusi banyak hal. Ada salah satu hal ini juga sempat dibahas sama YouTuber lain ya, Pak Renal Kasali, yang juga membahas ini bahwa ada sebagian masyarakat yang mengatakan bahwa Putri Aryani itu memenangkan kompetisi ini, terutama dalam tahapan kemarin ya, dari semifinal mendapatkan golden buzzer dari Simon itu karena kekurangannya yang dianggap sebagian manusia gitu. Tapi kok aku agak sedikit tidak setuju dan juga kecewa. Bahkan kalau aku lihat dari statement Simon, Simon pun juga sebenarnya ingin memberikan pesan ini kepada masyarakat yang masih terus meng-underestimate Putri. Dikatakan bahwa ya dia itu berhasil sampai tahapan sekarang karena faktor kasihan begitu. Well, kita akan coba gali lebih dalam. Aku tidak setuju pastinya, tapi untuk berdebat, mendiskusikan hal yang konyol seperti ini, kita harus sabar, kita nggak boleh emosional. Kita coba jabarkan satu persatu. Ini adalah title dalam Reddit ini yang kata-katanya sih aku sedih sih sebenarnya. Putri Aryani is only winning because she's disabled. Putri Aryani menang hanya karena dia disable itu. Ya, I mean, I saw a post below saying SGT is rigged and it totally is. Simon atau Simon lah bahasanya, Simon ya. Simon gave her the golden buzzer for mediocre singing just because she's disabled and has a sob story. Menurut mereka, katanya ya Simon Cowell itu sebenarnya ngasih golden buzzer buat Putri hanya karena dia ngerasa kasihan aja dengan cerita sedihnya. Nyanyinya sih standar lah, mediocre, oke? I promise you if she was normal, she would been out of the competition. Saya tuh yakin kalau dia normal, dalam tanda kutip, dia pasti sudah tidak bertahan di kompetisi ini. Kemudian komentar-komentarnya, Masya Allah, ini pedes-pedesnya buat Putri ya. Cuman gini ya, buat teman-teman juga, diam tidak selalu emas ya. Karena apa? Untuk tahapan level seperti ini akan berpengaruh buat Putri. I know, Putri juga orang pintar. Dia tahu lah, dia bisa mengakses ini. Simon pun juga bisa mengakses ini. Makanya cara kita untuk mengcounter ini dengan tidaklah diam, tapi juga tidaklah emosional. Oke, let's say anggap saja bahwa yang dikatakan dari sebagian orang yang kontra dengan Putri bahwa dia sampai tahapan sekarang hanya karena faktor kasihan. Oke, kita bahas satu persatu teman-teman. Pertama, aku bilang tadi, Putri itu sudah memenangkan Indonesia's Got Talent pada saat usia dia masih 9 atau 10 tahun. Sekarang dia usia 7 tahun. Dia di industri musik itu sudah lebih dari 10 tahun. Itu yang pertama, ya. Jadi sudah tidak diragukan lagi kemampuan musiknya. Kedua, bernyanyinya. Kalian lihat di lagu yang dia bawakan, sudah 2 lagu ya di tahapan penyisihan semifinal kemarin.
sampai dia Golden Buzzer yang pertama, itu sudah 2 lagu yang dibawakan, bahkan dari vokalisnya U2 yang di cover lagunya, Bono ngomong di hadapan fans di Amerika pada saat dia menggelar konser di sejumlah kota di Amerika. Dia mengatakan begini intinya, waktu dia membawakan lagu yang di cover sama Putri, lagu aslinya. Itu siapa? Gadis yang membawakan lagu ini di acara itu, aku lupa namanya siapa, itu suaranya kayak angel banget, kayak bidadari banget. Untuk kalau mungkin yang memberikan komentar ke Putri itu, let's say adalah Simon atau orang-orang di dalam AGT, ya adalah tingkat subjektivitinya. Wajar dong, acara dia kan. Tapi yang memberikan komentar ini adalah orang yang gak ada sangkut pautnya sama Putri Aryani, gak ada sangkut pautnya sama acara America's Got Talent dari Bono U2 gitu loh. Sudah super band dari Irlandia yang terkenal juga di Amerika, dan home base-nya juga kayaknya mereka lebih banyak fansnya di Amerika dibandingkan di Irlandia karena jumlah penduduknya lebih banyak di Amerika. Itu orang luar aja ngomongnya begitu, menghargai sekali. Tetapi dari beberapa komentar di Reddit ini yang nyinyir banget menurut aku, ya kita harus membreakdown satu persatu agar Putri tidak down. Nggak cuma Putri aja, tapi juga keluarga Putri mentalnya juga harus dijaga. Mungkin bagi sebagian orang yang melihat, ya lah Anjas cuma gitu doang mah, keluarga Putri pasti kuat, Putrinya juga pasti kuat. No, at the end of the day teman-teman, mau kamu sesukses apapun, sekaya apapun, seterkenal apapun, kalau ada banyak orang yang mengata-ngatai kamu nggak bener, dan kalian yang ngefans cuma diam aja, tidak memberikan counter yang secara cerdas, itu akan berefek buruk lama-kelamaan dengan orang tersebut ataupun juga keluarganya. Makanya aku ngebuat video ini agar memberikan support mental kepada keluarga Putri ataupun juga Putri Aryani sendiri, bahwa komentar-komentar negatif ini itu semua tidaklah benar. Kamu tahu di dalam hati kamu bahwa kamu sampai tahapan sekarang itu bukan karena faktor kasihan gitu. Ya tidak bisa dipungkiri, memang cerita sedih dari seorang finalis itu memberikan bumbu-bumbu yang lain dalam sebuah program reality show. Tapi apakah hanya murni karena cerita sedih tersebut? Tentu saja tidak. Dengan kemampuan Putri yang menciptakan lagu sendiri, bahkan pada saat kita lihat di tahapan pertama ya, Putri audisi di America's Got Talent, dia kan menyanyikan lagu yang Loneliness, yang lagu dia ciptaan sendiri. Kita, masyarakat yang melihat dari TV, terus juga penonton yang datang di ruangan audisi yang ada ribuan orang tersebut, pada saat Putri bilang bahwa lagu yang saya bawakan pertama tadi itu adalah saya menulisnya sendiri, semua orang pada kaget. Wow, itu lagunya dia sendiri. Jujur aku pun juga sama, waktu ngedengar lagu Putri di America's Got Talent yang Loneliness itu, aku pikir tuh lagunya orang, kemudian di aransemen ulang, ternyata itu bukan lagunya Putri. Dan itu memang benar, ternyata lagu tersebut sudah diposting di YouTube-nya Putri itu 1 tahun yang lalu, sebelum dia mengikuti kompetisi AGT ini. Terus beberapa orang juga nggak bisa dipungkiri teman-teman, bahwa yang memberikan komentar negatif ke Putri itu juga banyak dari orang Indonesia sendiri. Putri di beberapa kali dia berbicara di forum yang formal ya, misalnya kayak di waktu dia bicara di TEDx ya, atau TED yang World, itu dia juga menceritakan bagaimana perjuangan dia menghadapi berbagai macam kendala hidupnya. Salah satunya adalah, aku juga pernah dengar bahwa dia ngomong ya, bahwa saya itu dipanggil sama sebagian orang adalah orang yang delusional. Di video sebelumnya aku tanya, delusional itu anak bahasa sekarang ngomongnya halu. Oh ya, aku baru tahu halu ya, teman-teman bilang. Katanya dia adalah halusinasi, tapi kan nggak begitu. Karena kan untuk anak-anak zaman sekarang itu, kebanyakan tuh kalau punya mimpi, mereka tuh mau mengungkapkan. Tapi nggak semua orang bisa menerima orang yang mengungkapkan mimpinya atau tujuannya sebagai suatu hal yang positif, tapi dianggapnya sebagai hal yang negatif. Bahkan Putri, di salah satu wawancaranya aku pernah dengar nih, cerita kan ya, emaknya yang cerita sih, bahwa dulu waktu dia ikutan lomba-lomba di Indonesia, dia membawakan lagu-lagu dalam bahasa Inggris kan, di kompetisi-kompetisi lokal lah, dan nasional juga. Dia dibilangin bahwa bahasa Inggris dia tuh aneh katanya, salah begitu. Tapi ya mereka cuma diem aja, karena kan namanya juga peserta kan ya. Padahal menurut mereka
bahasa Inggrisnya sudah benar, pronunciation-nya sudah benar, tapi tetap aja dibilang itu aneh dan nggak benar. Nah, waktu membuktikan pada saat dia tampil di America's Got Talent, kita lihat aja para native speakers di sana. Apakah mereka merasa kesulitan berkomunikasi dengan Putri Aryani, atau kan Putri Aryani merasa kesulitan saat berkomunikasi dengan mereka, ada yang nggak paham, dan Putri pun tidak membutuhkan translator pada saat dia diwawancara di media Amerika, ataupun juga di program America's Got Talent. So, ini adalah obstacles yang terus dihadapi oleh Putri Aryani. Tentunya itu semua tidak benar, tapi sekali lagi aku bilang bahwa kita tidak boleh emosional, tapi juga tidak boleh diam begitu aja pada saat ada seorang, siapapun lah dia, apalagi juga seorang putri ya, masih remaja jatuhnya. Dia juga membanggakan Indonesia, dia dihina, dikata-katain nggak benar, kita cuma diem aja, itu menurut aku golden is not always silent is not always gold gitu. Jadi diam itu tidak selamanya emas. Terus ada juga nih, ada yang bilang nih, ini ada salah satu komentar di website reddit.com ini. While I think she's got a loud batch of supporter, I don't think she's the clear favorite to win right now. Just like Simon's Gold last year, most of her fans are from out of the country, which means they can vote. Also, oke, bagian pertama aja, ini kan ditulisnya 13 hari yang lalu teman-teman, pada saat dia belum masuk final. Dia ngomong, si salah satu peserta komentator di reddit.com ini, dia bilang bahwa mentang-mentang dia mendapatkan golden buzzer dari Simon, itu belum tentu dia akan masuk ke tahapan berikutnya, apalagi menang gitu. Toh pendukung mereka itu berasal dari negaranya masing-masing yang tidak bisa ngevote di America's Got Talent. Ternyata sampai sini aja, walaupun kita di Indonesia atau di luar Amerika nggak bisa ngevote, buktinya Putri juga bisa masuk final ya. Terus, also, I do think she's a great singer with or without her disability. Ini aku setuju. Aku juga yakin bahwa dia adalah penyanyi yang hebat dengan atau tanpa dengan ketidaksempurnaannya tersebut. But her being disabled doesn't give her a free pass to victory. Betul sekali. Dia sampai tahapan sekarang itu bukan karena ketidakmampuannya, ketidaksempurnaannya, tapi karena memang kemampuan musiknya. Jadi menurut aku beberapa orang berpikir diskriminatif gitu ya, melihat Putri dengan keadaannya lantas mengenyampingkan kemampuan-kemampuan musikalitasnya. Karena kan memang talent dia bernyanyi, bermain musik, mencipta lagu. Ya, I think at the end of the day yang akan memvote nanti adalah warga Amerika, dan mudah-mudahan ada banyak warga Amerika juga yang lebih realistis dan melihat Putri itu bukan sekedar karena cerita sedihnya ya, tapi juga karena kemampuan musikalitasnya yang memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Alat musiknya dia bisa apa aja, keyboard, habis itu juga piano dan beberapa alat musik lainnya, terus juga menciptakan lagu sendiri, pengalaman tampil juga sudah banyak sekali di acara-acara besar Indonesia, bahkan juga acara kepresidenan, dia pun tampil beberapa kali di sana, bahkan juga di TEDx ya, di salah satu platform edukasi dunia. Jadi tidak ada alasan yang harus untuk meng-underestimate Putri gitu. Kalau kita tambah simpati dengan ketidaksempurnaannya itu, ya karena itu adalah hal yang manusiawi. Kita ngelihat dia saja yang diberikan cobaan Tuhan sebegitu besar, bisa berproses sebegitu baiknya. Kenapa kita yang dalam tanda kutip dinilai lebih lengkap semuanya, tapi kita jauh di bawah Putri gitu. Jadi kita simpati itu bukan karena kasihan, tapi karena kagum gitu ya. Ini orang hebat banget ya. Kalaupun dia tidak memiliki ketidaksempurnaan tersebut, kita juga tetap kagum gitu karena dia memiliki kemampuan seperti itu. So that's it yang bisa aku bahas mengenai Putri Aryani. Dia akan tampil nanti di tahapan final di America's Got Talent adalah di 26 September 2023 atau tanggal 27 September waktu Indonesia di pagi hari. Kita berdoa menang ataupun kalah, bagi aku Putri sudah membanggakan Indonesia. At least nggak usah lah nge-proof kepada siapa lagi, yang penting just doing the best, karena menang atau kalah itu kan tergantung ya keputusan dari Tuhan nanti ya, lewat suara-suara dari voters di Amerika. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram dan juga Facebook page Kudian Jasa Sumara. Sampai jumpa.